Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat dan seringkali terasa tidak pasti, kepedulian biasanya hadir dalam hal yang sederhana, dengan memberi bantuan. Kita melihat orang membutuhkan sesuatu, kemudian hati kita bergerak untuk memberi bantuan. Dan itu manusiawi. Itu sesuatu yang indah. Dan menariknya, kepedulian ini tidak hanya tentang sebuah perasaan. Ia juga tercermin dalam sebuah data. Dari World Giving Index yang dirilis oleh Charity Aid Foundation, Indonesia berkali-kali masuk dalam ranking teratas sebagai negara paling dermawan di dunia. Artinya, empati dan semangat untuk berbagi menjadi sebuah karakter sosial bagi bangsa kita. Oke. Dalam 10 tahun saya berpengalaman di dunia filantropi dan pendidikan, saya melihat betapa bantuan itu bisa meringankan beban, membuka harapan, dan kemudian bisa menjadi pintu awal yang sangat penting. Namun seiring waktu, saya belajar satu hal penting. Dampak yang paling bisa bertahan lama ternyata muncul jika kita tidak berhenti pada apa yang kita berikan, tapi berlanjut dengan siapa yang sedang kita bantu dan bagaimana cara kita membantunya. Di sini saya ingin memperjelas dengan tegas, bukan berarti memberi bantuan itu sesuatu yang salah. Bahkan memberi bantuan bisa menjadi pintu masuk sebuah perubahan. Namun, ketika kita bicara tentang dampak yang panjang, maka kita perlu melangkah satu level lebih dalam. Karena membangun manusia itu berbeda dengan membantu untuk kebutuhan sesaat. Membangun manusia itu berarti mengembangkan cara berpikir, menumbuhkan karakter, menanamkan nilai, dan kemudian mengembangkan skill. Dan tentu itu bukan jalan yang singkat, butuh jalan yang panjang, butuh proses, dan seringkali penuh ketidakpastian. Oke, saya ingin berbagi satu pengalaman nyata. Ketika saya menjalankan beberapa program, kami menjalankan satu program beasiswa pendidikan. Dan kami sadar, uang saja tidak cukup. Bantuan biaya kuliah belum cukup. Perlu ada pembinaan berkelanjutan. Ada kelas-kelas pengembangan diri, ada seminar, workshop keterampilan, ada mentoring kelompok untuk menguatkan arah dan membangun kebiasaan, dan bahkan ada coaching one-on-one untuk bisa memandu secara personal, menemukan peran hidupnya, dan membantu menavigasi keputusan di saat masa sulit. Bahkan sebagian mereka yang sudah lulus kuliah, ada yang berinisiatif untuk mendirikan startup di bidang pendidikan, menciptakan platform yang bermanfaat bagi para pelajar di berbagai daerah, sekaligus juga membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda lainnya. Bahkan saat ini, lebih dari 3,4 juta user telah mendapatkan manfaat dari inisiatifnya. Ada juga alumni kita yang memilih untuk kembali ke kampung halaman
dan menginisiasi sebuah program Bank Sampah Amal. Ia tidak hanya mengelola sampah, ia menggerakkan anak-anak muda untuk menjadi lokal hero di daerahnya. Mereka membangun kesadaran kolektif tentang menjaga lingkungan, mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dan untuk mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai secara ekonomi. Di titik ini, saya melihat ada satu pola yang berulang. Ternyata, seseorang ketika dibina dan ditumbuhkan, ia akan berhenti bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Dan ia akan berganti bertanya, apa yang bisa saya kontribusikan? Dan dampaknya tidak hanya untuk satu orang. Ia akan menjalar ke keluarga, ke lingkungan, dan ke circle terdekatnya. Dan itulah yang saya maksud dengan dampak. Bicara tentang membangun peradaban maju, kita seringkali membayangkan dengan sesuatu yang besar. Infrastruktur, ekonomi, teknologi. Tentu semua itu penting. Tapi saya percaya, ada fondasi peradaban yang paling dasar, yaitu manusia yang beradab. Banyak hal-hal yang kita sering anggap sepele dalam hidup ini. Jujur dalam keseharian, tertib untuk tetap dalam antrian, saling menghargai satu sama lain, bertanggung jawab di lingkungan sekitarnya. Itu semua tidak sekedar sebuah etika. Itu semua adalah fondasi peradaban. Dan masalahnya, membangun manusia itu kita tidak punya peta yang pasti, tidak punya resep yang instan, dan tidak ada jalan pintas. Di dunia yang terus berubah, kecepatan seringkali menjadi tujuan, tapi tanpa nilai kita mungkin bisa bergerak dengan cepat, tapi apakah arah kita menuju arah yang benar? Disinilah nilai menjadi sebuah kompas. Nilai tentang peran mulia manusia di dunia, nilai tentang integritas, nilai tentang komitmen untuk menjaga kebenaran, nilai tentang bertanggung jawab di lingkungannya. Saya pernah bertanya dalam diri ini, apakah mungkin membangun peradaban di negara sebesar Indonesia? Dan ternyata jawabannya mengejutkan. Perubahan besar seringkali tidak dimulai dari mayoritas, melainkan dari kelompok kecil yang mereka mengadopsi ide lebih dulu. Seperti yang tergambar dari sebuah kerangka Adoption of Innovation yang dipopulerkan oleh Everett. Ada 2,5% inovator yang bisa berperan untuk bisa melakukan perubahan dalam sebuah populasi. Dan tentu bicara tentang 2,5%, kita tidak sedang bicara tentang angka. Kita sedang bicara tentang gagasan bahwa perubahan besar itu seringkali bisa dilakukan oleh minoritas orang yang memilih sadar, konsisten, dan kemudian mau mengajak lingkungannya untuk berubah. Dan di titik ini, saya ingin menyampaikan satu hal kepada teman-teman di sini. Saya mungkin tidak mengenal Anda satu persatu, tapi saya sangat yakin bahwa ketika Anda memilih hadir di tempat ini, di ruang gagasan, di ruang ide, itu adalah tanda Anda peduli. Dan ketika kepedulian itu Anda wujudkan menjadi sebuah aksi di lingkungan sekitar Anda,
sekecil apapun, maka itu akan menjadi bibit inovator kebaikan di masa depan. Perubahan itu tidak harus menunggu semua manusia siap. Ia akan mulai dengan kita yang mau bergerak duluan. Saya melihat ada satu hal yang patut kita syukuri. Sekarang semakin banyak anak muda yang tidak lagi apatis. Ada semacam FOMO positif, keinginan untuk ikut terlibat dalam sebuah gerakan kebaikan, membangun gerakan, menginisiasi komunitas, bahkan mendirikan startup yang memiliki nilai sosial dan lingkungan. Ini kabar baik. Tapi FOMO adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Karena pada dasarnya nilai dan pendidikan itulah yang akan menjadi jalan pembangunan peradaban. Kita tidak pernah mewarisi peradaban, peta peradaban secara lengkap. Dan mungkin kita tidak bisa melakukan semua hal. Tapi teman-teman, dalam hidup ini kita akan selalu punya pilihan untuk menjaga nilai, untuk membangun manusia, dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan sekitar kita, dan kita bisa memilih menjadi kelompok kecil yang menyiapkan arah peradaban. Karena pada dasarnya, peradaban itu tidak dibentuk dari seberapa besar bantuan yang kita berikan, tapi seberapa banyak manusia yang kita tumbuhkan. Terima kasih.